Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang terdapat Lailatul Qadar di dalamnya, yang dimana seluruh kaum muslimin berpuasa di dalam bulan tersebut. Oleh karena itu, bulan ini yaitu bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Syahrus Shiyam. Saya akan membahas bagaimana kiat-kiat kita agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawabannya, yaitu pada surat Al-Kahfi pada ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun pada ibadahnya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat tersebut atau menjelaskan ayat tersebut pada kitab tafsir beliau yang berjudul Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan pada kalimat "Falya'mal 'amalan shalihan", yaitu ketika seorang hamba mengerjakan amalan saleh, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat Allah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ketika ada amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan pada kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beliau mengatakan pada kalimat ini, seseorang hamba ketika dia beribadah, maka ibadahnya tersebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencampurkan sedikit pun di dalamnya dengan kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Jadi dapat kita simpulkan dua syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu ibadah kita harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah, yaitu ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Pada bulan Ramadan ini ada satu hadis yang perlu kita bahas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak kaum muslimin yang dia itu ketika berpuasa dia hanya mendapatkan rasa dahaga dan rasa lapar saja. Dia tidak mendapatkan pahala. Mengapa hal ini terjadi? Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi? Ini yang perlu kita bahas, karena sungguh sangat rugi apabila ada seorang hamba yang hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga saja, sedangkan pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu seseorang hamba dia tidak meninggalkan perkataan dusta. Ketika dia berpuasa dia sering bohong, sana sini bicara bohong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajj
hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta kemudian dia mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah tidak ada urusan atau Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan rasa dahaganya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, yaitu seorang hamba dia tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang sia-sia, dan juga perbuatan tersebut menimbulkan syahwat. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab, innama as-siyamu minal lagwi wal rafath." Rasulullah SAW bersabda, puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tidak hanya sebatas itu, tetapi innamas siyamu minal lagwi wal rafath, sesungguhnya puasa itu juga kita itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang menimbulkan syahwat, kita tinggalkan semuanya. Itu faktor yang kedua. Jadi dari kedua faktor ini sungguh banyak dari kita yang meremehkan hal tersebut. Banyak dari kita yang tidak meninggalkan kedustaan, tidak, dia itu ketika berkata kebohongan saja yang keluar dari mulutnya. Kemudian banyak dari kita mengerjakan hal-hal yang sia. Mungkin dari faktor-faktor di atas kita dapat bisa mengambil pelajaran bahwa puasa kita itu tidak hanya menahan diri dari makanan minum saja, tetapi semua amalan atau perkataan yang sia-sia kita itu harus tinggalkan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang diterima amalannya, rasa lapar dan rasa dahaga saja, tetapi semua pahala kita diterima dengan sempurna. Demikian dari saya. Jazakumullah ala khairi istima'ikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa.